warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Pratama dengan NPM 25010300069 dari Rombel K2 Applikom. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan yang ada di lembaran PDF di sini. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang kita harus mengerjakan data PJBL Employee Survey XLSX. Yang pertama ada pertanyaan, berdasarkan dataset yang tersedia, hitunglah jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang sangat tinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Tuliskan secara rinci langkah-langkah pengolahan data yang Anda lakukan untuk menemukan jawaban tersebut. Oke, kita ganti ke bagian file Excel-nya. Di sini kita ingin mencari dari Departemen Legal tingkat stres yang tinggi dan job satisfaction yang tinggi juga. Oke. Jadi di sini kita bisa menggunakan rumus. Sebentar saya buat count if. Kita gunakan rumus count if. Karena apa? Karena count if ini bisa mencari dari beberapa data. Misalnya kan ini disuruh 3 data, jadi kita harus menggunakan count if. Karena yang bisa memfilter 3 data sekaligus hanya menggunakan count if. Nah, setelah ini kita sama dengan count if buka kurung, lalu kita cari ke bagian departemen, kita blok seluruhnya dari yang G, menggunakan G supaya langsung ke bawah, lalu kita berikan koma. Di sini koma itu nggak harus koma ya. Kalau misalnya di laptop atau komputer yang lain itu tidak bisa menggunakan koma, maka menggunakan titik koma, karena di setiap laptop atau komputer Excel-nya itu beda-beda, ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma. Oke, karena laptop saya menggunakan koma, jadi saya menggunakan koma. Oke, setelah koma ini, lalu kita berikan kutip 2, lalu karena kita ingin memfilter legal, kita ketikkan legal, lalu tutup, lalu berikan koma lagi atau titik koma, lalu kita pilih ke bagian stres, kita koma, kita petik 2, lalu kita, karena stres yang tinggi itu mulai dari 1, yang paling tinggi 1 dan yang paling rendah itu 5. Jadi karena kita disuruh mencari yang tinggi, kita pilih kita ketik angka 1, kita ketik 2 lagi, koma lagi atau titik koma, lalu kita ke bagian job satisfaction. Karena tingkat kepuasannya yang tinggi itu 5, maka kita blok job satisfaction, lalu kita koma, kutip, lalu berikan angka 5, diketik angka 5, kutip lagi, lalu berikan tanda tutup. Setelah itu, untuk mengecek hasilnya, kita klik enter, maka hasil dari yang sudah kita cari dari bagian legal, stres tertinggi, job satisfaction yang atau tingkat kepuasan tinggi, itu ada totalnya 25 orang. Oke, sekarang kita lanjut ke tugas kedua. Di sini kita disuruh untuk gunakan variabel marital status untuk menganalisis rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Tentukan kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi dan kategori dengan rata-rata pengalaman terendah. Kemudian jelaskan langkah analisis data yang Anda lakukan. Oke, sekarang kita lanjut ke ke datanya. Karena kita disuruh untuk mencari seluruh dari data marital status, lalu kita menggunakan rumus average if.
karena kita mencari dua data sekaligus. Jadi kita menggunakan rumus average if. Oke. Sekarang karena kita nggak tahu ada data apa aja yang ada di bagian marital status, kita sama dengan unique. Fungsinya untuk memfilter masing-masing dari data, jadi yang berbeda dia akan ke filter dengan unique ini. Kalau kita klik bagian marit, kita nggak blok dari atas. Kenapa? Karena kalau dari marital statusnya kita blok, dia akan ikut. Jadi kita blok hanya dari merit ke bawah saja. Caranya gimana? Caranya dengan mengklik CTRL Shift bawah. Lalu kita enter. Nah, di sini datanya sudah keluar dari masing-masing marital status. Karena kita ingin mencari bagian merit terlebih dahulu, kita bisa gunakan sama dengan average if buka kurung average if buka kurung. Setelah itu kita pergi ke bagian yang marital status, kita blok bagian D, gak apa-apa, bagian D kita blok. Setelah itu kita berikan koma atau titik koma seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Setelah itu kita klik kutip, kita cari bagian merit. Oh ya, ini mengetik merit harus sesuai dengan data yang sudah ada di sini. Karena kenapa? Jika kita ada typo sedikit, itu data Excel tidak bisa membaca atau mendeteksi tidak ada tulisan yang sama seperti yang kamu tulis. Jadi, kenapa kita harus sama? Supaya Excel bisa membaca apa yang sudah kita tulis dan datanya tersedia di bawah. Oke, kita lanjut. Setelah ketik merit, lalu kita kutip 2. Sebentar. Setelah kita ketik merit, kita kutip 2, lalu koma atau titik koma, lalu kita cari rata-rata experience. Setelah itu kita tutup, lalu kita enter. Di sini rata-rata merit sudah keluar. Setelah itu yang bawah caranya sama, menggunakan sama dengan average if, lalu kutip. Setelah itu average if buka kurung, buka kurung. Setelah itu kita pergi ke bagian marital status, kita blok seluruhnya. Kita blok seluruhnya. Lalu kita klik koma atau titik koma. Setelah itu kutip 2. Setelah itu karena kita ingin mencari bagian single, jadi kita ketik single, kutip lagi, koma, lalu kita blok bagian experience seluruhnya aja, nggak apa-apa. Setelah itu tutup, lalu kita enter. Nah, ini sebenarnya seluruhnya caranya sama, hanya kita perlu mengganti bagian ini, yang bagian merit ini dengan yang lain. Misalnya kita ingin mencari single, berarti kita harus menggunakan single. Kalau di forset berarti kita harus menggunakan bagian ini. Sebenarnya kita bisa copy, lalu kita klik di discover, di forset kita CTRL V, kita ganti single ini menjadi di forset, kita enter. Yang bawah juga kita ganti menjadi windowed. Nah, ini contoh kalau misalnya kita klik salah, jadi dia tidak mendeteksi adanya tulisan windowed ini karena saya salah mengetik, ternyata seharusnya itu windowed. Oke, setelah itu kita enter. Nah, di sini data-datanya sudah keluar seluruhnya. Jadi kita tinggal menentukan mana sih yang paling besar dan mana yang paling rendah.
kita bisa melihat di sini window word termasuk yang paling besar karena dia 19. Jadi kita beri tanda warna hijau. Nah, di sini karena single 5 koma di sini. Jadi single itu termasuk bagian yang paling rendah. Kita beri warna merah. Jadi kesimpulannya, dari data tadi status marital status, yang rata-ratanya paling tinggi itu ada di bagian widowed, dan yang paling rendah ada di bagian single. Yang ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tugas ketiga, di mana kita harus lakukan analisis berdasarkan variabel job level untuk menentukan satu, job level dengan rata-rata work-life balance tertinggi, dan job level dengan rata-rata physical activity hours tertinggi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian Excel-nya lagi. Karena disuruh mencari rata-rata lagi dari dua data lagi, jadi kita masih sama menggunakan average if, itu dengan average if. Selanjutnya, karena kita disuruh mencari dari bagian job level dengan rata-rata work-life balance tertinggi. Job level, kita cari dulu job level di sini. Nah, di sini kita tinggal lagi-lagi karena job level ini ada beberapa data, kita gunakan lagi sama dengan uniq. Lalu kita blok bagian job level dari mid, karena kalau job levelnya juga di blok nanti dia ikut. Jadi kita dari mid, lalu kita bagian uniq saya lupa memberikan buka kurung. Setelah itu baru kita klik mid, kita klik CTRL shift bawah. Setelah itu kita enter, lalu kita cari masing-masing dari rata-rata di sini. Setelah itu, karena kita disuruh mencari dengan work-life balance tertinggi dan physical activity hours tertinggi, kita bikin di sini WLB atau work-life balance, dan di sini physical activity hours. Nah, bentar kita buat supaya menyesuaikan. Nah, setelah itu kita gunakan dari WLB ini, kita filter saja menjadi 5, atau sebenarnya nggak perlu difilter sih, kita gunakan tidak perlu difilter lah ya. Jadi kita tinggal sama dengan average if buka kurung, lalu kita pergi ke bagian job level, kita koma atau titik koma, lalu kita kutip 2 karena kita ingin mencari bagian mid, maka kita ketikkan mid. Lalu kita pergi ke bagian, karena kita ingin mencari bagian work life balance terlebih dahulu, maka kita blok bagian work life balance, lalu kita tutup, kita enter. Ini masih kayak tadi sebenarnya, bisa kita ganti dengan ininya mid, bagian midnya saja. Kita contohkan, ini tinggal kita copy ke bawah, copy ke bawah. Sebenarnya kita bisa menggunakan ini, tapi tadi saya lupa.
Nah, setelah itu kita ganti dengan intern atau fresher. Di sini bagian mid kita ganti dengan kutip intern atau fresher. Sudah, kita kutip lagi. Setelah itu kita enter. Ini yang bawah juga kita ganti bagian mid jadi junior. Yang bawahnya kita ganti jadi senior. Lalu yang bawahnya kita ganti menjadi lead atau lead. Oke. Di sini sudah ketemu semuanya yang bagian work life balance. Di sini kita bisa lihat mana yang tertinggi. Jadi di sini yang paling tertinggi itu ada di bagian mid. Karena dia 3,16188. Dibanding yang lain 2,99, 3,05, 3,06 dan 2,9. Jadi yang paling tinggi adalah mid. Jadi kita beri tanda warna kuning. Lalu selanjutnya kita mencari bagian physical activity hours. Kita sama dengan average if buka kurung. Setelah itu kita blok bagian seperti tadi, bagian job level. Lalu kita koma atau titik koma, kita kutip. Lalu kita cari bagian mid. Kutip. Lalu kita koma atau titik koma. Setelah itu kita pergi ke bagian physical activity hour. Nah, ini dia bagian K. Kita blok. Lalu kita tutup. Kita enter. Nah, caranya masih sama. Ini kalau kalian tidak mau ngeblok lagi, bisa kalian copy aja semuanya kodenya. Lalu kita ini sebenarnya bisa kita tarik langsung ke bawah. Nah, dengan kodenya sudah sama semua. Kalian tinggal mengganti bagian mid menjadi intern atau fresher. Nah, yang bawah juga junior, ini mid kita ganti jadi junior. Yang bawahnya juga bisa kita ganti yang mid jadi senior. Lalu yang bawahnya kita ganti jadi lead. Sini sudah kelihatan mana yang tertinggi. Sorry, ini kenapa saya warna kuning? Sorry. Saya ganti jadi warna hijau. Nah, sekarang bagian physical activity hours. Nah, di sini kita bisa lihat koma yang paling besar setelah 0 dari sekian ada 5 data ini 2,05, 2,04, 2,03. Jadi kita bisa ambil kesimpulan yang paling besar itu ada di lead yang bagian physical activity hours. Kita beri tanda hijau. Kita lanjut ke nomor yang 4 atau yang D. Kita disuruh untuk buatlah sebuah grafik batang bertumpuk yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen sumbu X. Dengan setiap batang dibagi berdasarkan 3 kategori job level. Pastikan grafik dilengkapi dengan judul, label sumbu, dan legenda yang jelas. Jelaskan pula langkah-langkah yang Anda lakukan untuk membuat grafik tersebut. Setelah itu, uraikan minimal 3 insight atau temuan menarik yang dapat Anda simpulkan berdasarkan grafik yang telah dibuat. Oke, lanjut kita ke datanya sekarang. Sekarang kita udah ada datanya di sini. Tinggal kita blok dari bagian MID, kita klik CTRL-A, lalu kita scroll ke atas. Oke. Setelah itu, kita tinggal pergi ke insert. Kita pakai pivot chart. Setelah itu, kita pergi ke bagian sini, kita pilih
existing worksheet location, kita pilih ini di mana aja, tapi saya mau di sini. Add this data to the data model. Oke. Nah, sekarang kita tinggal edit yang bagian, nah di sini pivot chart fields. Sekarang kita centang bagian MID untuk ini total semua karyawan dari 1 sampai 3025 karyawan. Lalu bagian job level, lalu bagian departemen. Nah, di sini kita taruh bagian job level itu di bagian legend. Karena axis itu khusus untuk data yang mau kita cari gitu. Kalau job level itu isi dari departemennya nanti. Nah, ini bagian sum of MID ini nanti kita ganti menjadi count dengan cara value field setting. Kita ke value field setting, lalu kita ganti jadi count. Kenapa kita jadi ganti count? Karena kita ingin mencari jumlah dari karyawan di data ini. Kita klik OK. Setelah itu kita ubah menjadi ke bagian insert, kita ubah datanya karena kita disuruh untuk data bertumpuk, jadi kita ganti menjadi stacked column. Nah, setelah ini kita ke bagian plus, kita granularnya setelah, kalau saya mending dihapus, jadi diganti dengan data labels. Nah, setelah ini kita sesuaikan supaya terlihat. Kita taruh di bagian sini. Nah, di sini sudah jelas, sudah ada count of MID, sudah ada job level, sudah ada legendnya, dan sudah ada departemen axis. Dan yang ini yang values. Nah, sekarang ada 3 insight. Di sini yang paling rendah ada di bagian HR. Karena dia ada di bawah dari customer service. Dan yang tertinggi ada di bagian IT, yaitu hampir mencapai 800. Dan juga di bagian HR ini ada area masalah karena karyawan yang terlalu sedikit. Oke, selanjutnya yang E, yaitu kita disuruh untuk seorang analis data ingin memahami lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan kerja karyawan. Lakukan 2 analisis berikut menggunakan data analis toolpack di Microsoft Excel. Kemudian, tampilkan output hasil pengujian dan interpretasikan hasilnya. Yang pertama, lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan yang tidak memiliki lembur. Oke, langsung aja kita ke datanya. Di sini ada yang namanya data HOT. HOT ini maksudnya yang have overtime. Jadi yang true ini berarti dia memiliki waktu overtime atau lembur, sedangkan yang false berarti dia tidak punya waktu lembur. Sekarang kita ambil dulu data dari job satisfaction. Itu caranya kita filter menjadi true. Kita ambil yang bagian job satisfaction yang true dulu. Kita copy, kita taruh di sini. Sebentar. Kita taruh di bagian sini. Lalu kita ambil yang false. Yang false. Setelah kita sudah mengambil semua datanya, sekarang kita lakukan menggunakan data analis. Gimana caranya? Kita tinggal pergi ke insert, ke data, lalu ke data analisis. Kita pergi ke bawah yang namanya t-test to sample assuming unique variance. Lalu kita blok variabel 1 semuanya dan variabel 2.
Nah, jika ini belum tercentang, maka kita klik supaya datanya keluar. Lalu klik yang output range. Lalu ini tempat untuk penempatan datanya. Misalnya saya mau di sini. Lalu kita oke. Nah, di sini datanya sudah keluar. Lalu kita ambil bagian pt2tel ini. Sebentar. Kita copy datanya, kita pindahkan ke bawah. Lalu kita ke bagian number ini yang general kita ubah menjadi number. Nah, hasilnya di sini itu 0,00. Yang artinya jika dia lebih kecil, maka ada perbedaan yang signifikan antara orang yang bekerja overtime atau lembur dan yang tidak lembur. Selanjutnya, kita ingin mencari, yaitu lakukan pengujian apakah terdapat hubungan antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Oke, langsung aja kita ke Excel-nya. Kita ambil data yang namanya workload. Kita ambil, kita copy, lalu kita pindahkan ke bagian sini. Dan juga karena kita disuruh tingkat kepuasan kerja karyawan, maka kita ambil yang job satisfaction, kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, setelah itu kita mencari dengan menggunakan data analisis. Kita pergi ke correlation. Lalu yang input range ini kita blok semuanya. Labels in first row-nya dicentang, lalu output range, dan pilih tempat yang ingin datanya keluar. Misalnya di sini. Kita klik OK. Nah, di sini datanya menunjukkan minus 0,2534. Di mana jika 0,2534 itu berarti dia hubungannya lemah atau tidak ada hubungan linear antara job satisfaction dengan workload, atau antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai Excel ini. Jika ada kesalahan kata dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.